Garnacho yang outstanding banget lah kemarin. Garnacho semalam outstanding. Iya, main bagus banget Garnacho tuh, berapa kali bikin final pass yang berbahaya gitu. Dari segi permainan Arsenal menang memang secara data, tapi kalau dari segi apa yang terjadi di lapangan, menurut gua Arsenal beruntung gak kalah. Dan buat gua Merino menurut gua sampai sejauh ini masih bisa atau punya potensi jadi pembelian gagal sih. Merino? Iya. Kenapa lu bilang gitu? Karena gini, oke lah ditaruh di striker dia cukup bisa walaupun nggak istimewa atau gimana, tapi ya untuk mengisi kekosongan bisa. Tapi kan dia diplot untuk jadi box to box kan. Sementara ternyata pace Merino, body language Merino itu terlalu lambat untuk Liga Inggris. Bisa nggak ini jadi titik balik MU? Atau ya tetap gua seperti layangan putus? Gua berani bilang bukan prediksi lagi, gua jamin bahkan MU akan terus on off kayak gini sih sampai akhir musim. Iya. Manchester United berhasil menahan imbang Arsenal dengan skor 1-1. Apa yang terjadi dengan Arsenal seakan hilang bensin, dan apa yang terjadi dengan Manchester United setiap bertemu melawan Arsenal selalu memberikan perlawanan berarti. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak renta. Luar biasa. Super duper mega big match di beberapa tahun lalu telah tersaji di hari Minggu yang ceria itu. 11:30 ya mainnya ya, 11:30. Dan Arsenal tertahan lagi. Gap point jadi 15 ya. 15 dengan Liverpool, walaupun Arsenal masih nyimpen 1 tabungan pertandingan, tapi nggak berarti banyak lah. Lu menang 12 cuma tetep aja. Udah selesai. Tetep aja udah selesai title race ya. Udah selesai. Jadi kita singkirkan dulu ngomongin Arsenal dengan title race-nya, kita fokus ke match ini. Apa yang terjadi dong? Kabarnya, gue cuma nonton sampai menit 30-an lah. Kabarnya Arsenal tuh memang kalah dari berbagai sisi kengototan gitu. Itu bener gitu? Gini. Secara teknis, possession, shoot on target, terus passing, terus trupa sukses, Arsenal unggul semua memang. Tapi itu secara statistik Arsenal unggul. Tapi balik lagi, sepak bola itu bukan data. Kalau lu nonton, lu akan tahu Arsenal itu beruntung nggak kalah. Gitu. Kenapa gitu? Karena gini, MU itu dia walaupun bermain di kandang, mereka memang siap bermain 90 menit bertahan. Oh gitu. Secara permainan MU memang udah akan siap untuk dikurung gitu loh. Sampai sebelum gol pertama terjadi, Arsenal tuh mendominasi, benar-benar mendominasi. Tapi MU bukan tanpa peluang. Ketika Arsenal salah 1-2 kali passing, MU langsung cepet tuh. Fast break, counter attack itu cepet banget. Garnacho bermain bagus, Bruno cetak gol. Garnacho yang outstanding banget lah kemarin. Garnacho semalam outstanding. Iya, main bagus banget Garnacho tuh, berapa kali bikin final pass yang berbahaya gitu. Dari segi permainan Arsenal menang memang secara data, tapi kalau dari segi apa yang terjadi di lapangan, menurut gua Arsenal beruntung gak kalah. Karena pendekatannya memang Arsenal coba menguasai possession ya, dia bener ya. Iya, dominan banget. Iya, tapi pada akhirnya memang yang siap yang akan bisa menghadapi gitu, dan itu ditunjukkan oleh MU bersama Amorim bersama MU tuh ya. Menurut gua ini mungkin salah satu penampilan, bahkan ini mungkin yang terbaik dari MU ya. Penampilan MU so far sejauh ini yang terbaik. Bersama Amorim ya. Bersama Amorim sejauh berapa pertandingan, walaupun nggak menang, tapi menurut gue ini yang salah satu yang terbaik. Karena dari segi permainan MU memang udah siap untuk dikurung, MU memang udah siap untuk dibombardir sama Arsenal gitu loh. Dan serangan balik menyisakan 1-2 pemain terbukti efektif gitu. Ke Arsenal yang udah mulai kelabakan, apalagi pas tertinggal dari free kick Bruno ya 1-0, Arsenal udah kalap nyerang. MU berapa kali tuh dapat peluang matang di depan gawang, untungnya gagal dikonversi
jadi gol gitu. Arsenal ya balik lagi penguasaan bola, true pass, banyak passing, banyak kombinasi, tapi ya lu nggak bisa cetak gol buat apa gitu loh. Sampai akhirnya Declan Rice cetak gol di menit ke 75. Setelah itu hampir nggak ada peluang berbahaya selain itu. Trossard melebar, Odegaard bola-bola yang harusnya di awal-awal sempat menjanjikan gak sih Odegaard awal-awal tuh mulai atraktif lah. Odegaard tuh agresif. Tapi ya balik lagi dia dapat peluang yang harusnya bola-bola cutback, bola-bola syuting dia. Bola fix goal dia lah iya, gitu. Pelan. Iya benar. Banyak banget Arsenal tuh banyak banget nyanyiin peluang, sementara MU tuh menurut gue cukup efektif kemarin gitu. Di luar golnya tuh ada peluang gol Bruno, ada peluang dari Garnacho yang Bruno hampir gol lagi, tapi Raya melakukan super save, terus Merino melakukan kesalahan, dan buat gue Merino menurut gue sampai sejauh ini masih bisa atau punya potensi jadi pembelian gagal sih. Merino? Iya. Kenapa lu bilang gitu? Karena gini, oke lah ditaruh di striker dia cukup bisa walaupun nggak istimewa atau gimana, tapi ya untuk mengisi kekosongan bisa. Tapi kan dia diplot untuk jadi box to box kan. Sementara ternyata pace Merino, body language Merino itu terlalu lambat untuk Liga Inggris. Kayak kemarin berapa kali dia kalah speed, lepas bola 2 kali, dan itu jadi peluang emas buat MU dua-duanya gitu loh. Bahkan 1 kali dia blunder, untung Declan Rice tackle-nya masih ya good tackle lah itu. Masih bisa nyelamatin Arsenal, tapi Merino terlalu banyak hilang bola di tengah, terlalu lambat dia, body language, body balance-nya padahal gede tapi kayak kesusahan bawa badan ya. Iya, terlalu berat badannya gitu loh. Gue ngeliat kayak pace di Inggris tuh nggak bisa segini, harus lebih cepat gitu loh. Jadi menurut gue kalau sampai Merino flop lagi, ya pembelian kesekian kali Arteta yang gagal. Bersama banyak anjing, Nuno Tavares, Ramsdale. Banyak. Tapi kalau kita ngomongin Merino sebagai pemain tengah, memang pair to pair dia kalah segalanya dari Thomas fucking Partey. Jauh. Declan Rice. Dan Odegaard itu yang bertiga, gitu. trio itu. Iya, nggak ada lagi gitu. Sementara pada akhirnya Arsenal nggak punya backup untuk itu gitu loh. Jadi Merino yang digadang-gadang bisa ngasih persaingan di lini tengah nggak membuktikan gitu loh. Bahkan kemarin gue yakin Arteta akan ragu untuk naruh dia di tengah lagi sih. Kalau ngelihat performa dia kemarin itu, malah Luis Skelly yang diplot ke tengah akhirnya kemarin gantiin Partey itu. Jadi ya buat gue Arsenal sih say goodbye lah untuk Peter Resch. Ya bahkan menurut gue kalau lu ngomong Champions League dengan permainan on off kayak gini sih jauh juga lah. Jauh ya? Iya, lawan lu ini baru MU loh. Belum ketemu Madrid, belum ketemu Barcelona, belum bisa ketemu PSG, bisa ketemu Liverpool di sana yang memang klub-klub mentalitasnya udah beda gitu. Sementara Arsenal ya menurut gue bisa tembus semifinal walaupun hampir mustahil. Semifinal juga udah bagus Udah bagus lah. Karena 8 besar Real Madrid di sana, maksud gua. Ya kita bisa lihat lah mentalitas Real Madrid sama Arsenal yang sangat jomplang gitu. Real Madrid siapapun yang cedera tetap perform. Sementara Arsenal ya kita lihat bagus, jelek, bagus. Maksud gua lu ngelawan MU yang bukan MU yang gimana-gimana, MU Iya, udah MU peringkat 15-14 gitu kan. Iya, MU yang udah bukan level Peter Resch lagi gitu. Jadi buat gue sih permainan kemarin sih beruntung gak kalah bahkan. Beruntung gak kalah. Makanya si Raffi kan bilang seri rasa kalah katanya. Iya, ya. Fans MU layak berharap menang ya. Iya, gini karena di luar itu gengsi kan. Kalau secara poin sih udah gak mungkin kejar, tapi kan gengsi kayak pengen ngalahin Arsenal ya, walaupun menurut gua muluk-muluk juga sih kalau menang. Terlalu berlebihan. Karena bola juga bola mati kan gitu kan. Tapi ya MU bagus lah. Tapi kalau dibilang rasa kalah ya nggak juga. Tapi Dok, kalau kita lihat setidaknya dari sisi permainan tadi lu bilang ada perkembangan. So far ini terbaik menurut lu. Iya, ini terbaik. Terus dari sisi hasil kita bicara realita. Sebuah tim peringkat belasan berhasil menimbang tim peringkat 2. Kita nggak usah ngomong nama besar ya. Iya. Ini pencapaian. Iyalah, ini booster. Iya. Dan yang mau gue tanyakan adalah bisa nggak ini jadi titik balik MU? Atau ya tetap gua seperti layangan putus? Gue berani bilang bukan prediksi lagi. Gue jamin bahkan MU akan terus on off kayak gini sih sampai akhir musim. Iya. Karena gini. Apa Dok? Kenapa kayak gitu? Karena lu kalau melawan Arsenal,
ngelawan Manchester City, ngelawan Chelsea, Liverpool gitu ya. Lu bisa bermain kayak gini, nunggu, defense, solid. Tapi kalau lu ngelawan tim-tim papan bawah seperingkat dengan MU gitu, 14, 13 yang setara, mereka juga nggak berpikir akan menyerang gitu loh. Jadi akhirnya MU itu kalah kan karena banyak ambil inisiatif penyerang karena serangan balik kan. Nah, MU ini konteksnya ini lebih diuntungkan ketemu tim-tim yang memang punya dominasi gitu karena dia bisa memanfaatkan serangan balik gitu. Iya ya sih. Kalau kita lihat kemudian antara tim yang bermain terbuka dengan tidak kan lebih banyak yang tidak ya Do ya gitu. di Liga Primer gitu. Paling cuma 1 sampai 7, tim. 1 sampai 6 itu mungkin terbuka tapi kan sisanya lebih banyak lawan. Iya. Dan permainan pragmatis lah bisa kita bilang. Ya mungkin yang tim-tim yang bukan besar tapi main terbuka ya mungkin ada Brighton, ada Bournemouth di sana. Tapi ya mayoritas sisanya kan ya ngelihat lawan ini bisa gue perlu counter atau gue bisa ambil inisiatif serangan gitu. Sementara MU kalau ketemu tim-tim peringkat bawah ya akan terus kesusahan. Karena ya balik lagi MU kemarin peluangnya memang berbahaya tapi itu 1-2 kali passing doang. Misalnya dari belakang passing sekali serangan balik, posisi 2 lawan 2 sekali passing, jadi nggak ada bener-bener kombinasi permainan. Ya setuju. Tapi kalau ngelihat hasil pertandingan ini nggak berpengaruh banyak ke kedua tim berarti. Nggak berpengaruh, emang gengsi aja. Emang gengsi aja, murni gengsi dan ya udah akhirnya skor yang gue rasa sih adil ya. Lu rasa adil gitu? Ya menurut gue cukup fair lah. Cukup fair ya ngelihat Arsenal yang nggak jelas. Secara statistik Arsenal unggul. Secara realita MU sedikit lebih layak menang gitu loh. Tapi enggak. Kalau untuk berimbang dengan kita melihat peringkat 2 dan peringkat 14, ya lu bisa ambil hasil seri bahkan cukup istimewa gitu untuk tim yang lagi struggle. Iya. Oke lah kalau gitu. Netizen teman-teman semua, bagaimana dapat kalian pertandingan Manchester United dengan Arsenal, salah satu laga klasik di IPL yang selalu penuh akan cerita dan drama di sekian tahun kebelakang akhirnya berlangsung dengan hasil imbang. Tapi apapun itu, kita harus terus mendukung tim kesayangan kita karena ya kita tidak tahu, siapa tahu kita lagi malas dukung terus tiba-tiba juara kan. Juara champion, sudah menang 7-1. Setelah ini kita akan bahas nanti ya. Sama Liverpool musim depan gak akan juara. Soalnya sponsornya ganti Adidas. Cocok lagi. Lu banyak nonton Messi Judge. Taruhan. Nonton Messi Judge mulu lu. Sekarang apa sih New Balance deh? Sekarang Nike. Oh Nike. Nike apa New Balance? Nike. Tahun kemarin New Balance. Tahun kemarin juara New Balance. Oke, sampai bertemu lagi. Nanti kita berjumpa lagi hanya di Obrol Bola Anak Rental. Semua happy, ada Kiki, Sawi, Macan, dan Dora Api. Ngobrol sampai pagi, juga jaga